Bab 1520, Hadiah Terakhir. Memurnikan api teratai iblis. Xiao Yan hanya menekan kegembiraan di hatinya saat dia berdiri di langit. Dia bertukar pandang dengan Sun Er. Baru kemudian dia turun dengan hati-hati. Dia perlahan berhenti ketika dia berada sekitar beberapa puluh kaki dari teratai api berwarna putih krem dan merah muda. Api teratai setan pemurnian saat ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Api teratai setan pemurnian sangat kejam sementara yang ini damai dan tenang. Itu tidak melepaskan serangan ketika Xiao Yan dan Sun Er mendekat. Api teratai iblis pemurni tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Sun Er akhirnya menyatakan dengan suara yang agak terkejut setelah menyaksikan lotus api diam-diam melayang. Sen teratai iblis pemurni telah menghapus semua ingatan dan kecerdasan lamanya. Api teratai iblis pemurnian saat ini seperti bayi yang baru saja lahir. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan ekspresi panas. Setelah menyaksikan karakter brutal dari api teratai iblis pemurnian, dia tidak akan berani memperbaikinya bahkan setelah mendapatkannya. Bagaimanapun, bahkan seorang ahli pamungkas sekuat Saint Lotus Iblis Pemurni akhirnya mati karena pembalasan api iblis. Bahkan kurang perlu dikatakan tentang Dou Sheng Bintang 2 seperti dia. Namun, kekhawatiran seperti itu telah benar-benar hilang sekarang. Gambar sisa Purifying Demonic Lotus Saint dan Purifying Demonic Lotus Flame telah menghilang dari dunia. Hanya esensi api iblis murni seperti bayi yang tertinggal dan tidak lagi memiliki kekerasan seperti sebelumnya. Apakah melakukan ini tidak akan merusak spiritualitas api teratai iblis pemurnian? Sun Er mengerutkan kening dan bertanya. Alasan mengapa api surgawi unik adalah karena mereka memiliki spiritualitas yang tidak dimiliki oleh api biasa. Jika spiritualitas ini telah lenyap, api surgawi tidak akan lagi memiliki daya pikat yang mempesona itu. Mengingat keterampilan Purifying Demonic Lotus Saint, apakah menurutmu dia akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Api teratai iblis pemurni ini masih dipenuhi dengan spiritualitas. Namun, beberapa hal yang awalnya bukan miliknya direnggut oleh suci teratai iblis pemurni. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, itu tampak semurni ketika baru saja muncul di dunia ini. Itu belum dipengaruhi atau terkontaminasi oleh orang-orang. Sepertinya orang suci teratai iblis pemurni ini telah sangat membantu kami. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Operasi mereka ini akan berakhir dengan kegagalan, tetapi suci teratai iblis pemurni telah muncul di tengah jalan dan dengan paksa melepaskan berbagai emosi negatif dari api teratai iblis pemurni. Ini memungkinkan mereka untuk merasakan beberapa harapan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terowongan spasial telah menghilang. Saya mencobanya sebelumnya, dan saya khawatir dengan kekuatan kami saat ini, kami tidak dapat merobek ruang di sini. Sun Er ragu-ragu sebelum dia sekali lagi berbicara. Meskipun keduanya adalah bintang 2 elit Dou Sheng, ranah ini telah diciptakan oleh suci teratai iblis pemurni. Masih ada segel yang ada di alam ini, jadi tidak mudah untuk merobek ruang ini. Xiao Yan membelai dagunya. Matanya kembali ke teratai api di permukaan magma dan tertawa. Karena kita sementara tidak dapat pergi, saya harus memperbaiki api teratai iblis pemurni di sini. Apakah kamu percaya diri? Sun Er merajut alisnya. Meskipun api teratai iblis pemurni telah berhenti menyerang secara acak, itu adalah keberadaan yang menakutkan yang menempati peringkat ketiga di peringkat api surgawi terlepas dari bagaimana seseorang meletakkannya. Itu tidak akan mudah untuk disempurnakan. Kurang dari 50%. Xiao Yan samar-samar tersenyum tetapi tidak menyembunyikan apapun. Setelah menyaksikan kekuatan api teratai iblis pemurnian, ketakutan telah terbentuk untuk api iblis ini. Selain itu, pasti ada kurang dari 5 orang di seluruh dunia yang benar-benar yakin bahwa mereka dapat memperbaiki api teratai iblis pemurni. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menepuk dadanya dan menjamin bahwa dia bisa? Kekhawatiran melintas di mata Sun Er setelah mendengar peluangnya yang kecil. Tidak ada pilihan.
Jika kita mengeluarkan esensi api iblis, banyak orang akan tergoda olehnya. Pada saat itu, bahkan jika saya mengikuti Anda ke klan Gu untuk bersembunyi, itu masih akan membawa masalah bagi aliansi Menshan Langit. Alam api iblis ini secara pribadi diciptakan oleh api teratai iblis pemurnian. Saya pikir bahkan ayahmu tidak akan bisa menerobos masuk dengan mudah. Kalau tidak, saya khawatir dia sudah turun tangan dan merenggut api iblis. Oleh karena itu, kita aman di alam ini. Saya hanya akan bisa memperbaiki api teratai setan pemurnian tanpa terganggu di sini. Xiao Yan tersenyum dan berkata, orang lain mungkin berpikir bahwa kita telah mengalami kecelakaan jika kita tetap di sini tanpa pergi untuk waktu yang lama, tetapi ini akan menyelamatkan banyak orang. Banyak masalah. Zian dan saya memiliki segel naga sebagai koneksi sehingga tidak ada terlalu banyak kekhawatiran di pihak guru. Sun Er merenung sejenak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Apa yang dikatakan Xiao Yan masuk akal. Saat ini, ada banyak orang di dataran tengah yang mengarahkan pandangan mereka ke alam api iblis. Jika orang lain menemukan mereka mengeluarkan esensi api iblis, bahkan kekuatan klan Gu tidak akan mampu menekan keserakahan di hati orang-orang itu, yang berarti mereka akan menyerang tanpa peduli. Pada saat itu, mereka akan berakhir dalam masalah yang tak ada habisnya bahkan jika mereka bisa menghadapinya. Selain itu, ada klan Hun yang menonton dengan niat buruk di sampingnya. Tidak akan ada waktu untuk diam-diam memperbaiki api iblis. Kalau begitu, kapan kamu berencana untuk bertindak? Mata Sun Er berputar lembut saat dia bertanya apa yang dia rencanakan. Haha, tidak perlu terburu-buru untuk memperbaikinya sekarang. Kami masih punya waktu. Memurnikan api teratai setan pemurnian bukanlah masalah sederhana. Aku harus menyiapkan beberapa hal. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menjadi panas ketika dia melihat lotus api iblis yang mengambang di magma. Dia berpikir bahwa menyempurnakan api teratai iblis pemurnian tidak akan sulit setelah mencapai kelas Dou Sheng, tetapi pertempuran dari sebelumnya telah memungkinkan dia untuk memahami bahwa jika dia tidak mempersiapkan beberapa hal, orang yang pada akhirnya akan disempurnakan akan menjadi dipertanyakan. Distorsi spasial telah sepenuhnya menghilang di luar alam api iblis. Suhu yang sangat tinggi yang awalnya menutupi tanah secara bertahap melemah. Gurun magma di bawah telah berhenti berputar sebelum secara bertahap memadat menjadi banyak batu putih. Banyak sosok tergantung di langit sekitarnya. Mata mereka dipenuhi dengan keengganan saat mereka menatap kembali ke terowongan spasial. Setelah terowongan spasial tersebar, mereka kehilangan kontak dengan alam magma itu. Terlepas dari teknik apa yang mereka keluarkan, mereka tidak bisa membuat dunia muncul kembali. Mengapa Xiao Yan dan Sun Er masih belum keluar? Leluhur Huo Yun menatap langit dengan ekspresi muram. Tidak ada aktivitas sedikit pun sejak mereka melarikan diri. Nona muda. Gu Nanhai dengan cemas menatap langit. Keringat dingin menutupi keningnya. Posisi Sun Er di klan Gu luar biasa, tetapi dia telah kehilangan dia. Tidak ada yang tahu bagaimana dia akan ditegur setelah kembali ke klan Gu. Penatua, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sun Er bersikeras untuk menemani Xiao Yan. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda berhasil bereaksi tepat waktu saat itu. Gu Qing yang dengan lembut menghela nafas. Dia juga tidak menyangka Sun Er mengambil risiko sebesar itu dan tetap berada di alam magma bersama Xiao Yan. Xiao Yan sangat diberkati. Tidak ada yang akan terjadi pada Sun Er juga. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Gu Nanhai menggertakkan giginya dan bertanya. Bahkan seorang ahli seperti dia tidak bisa bertahan lama di alam api iblis. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang Xiao Yan dan Sun Er. Mari kita tunggu. Yao Lao di samping menghela nafas. Tidak ada gunanya mengatakan apapun pada saat ini. Alam api iblis telah ditutup,
dan mereka tidak dapat memasukinya lagi. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Individu yang tersisa diam-diam mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Hei, klan Gu tampaknya telah menderita kerugian besar kali ini. Sun Er itu memiliki bakat yang luar biasa. Jika dia diberi cukup waktu, dia mungkin akan menjadi sangat menakutkan. Meskipun kami tidak berhasil mendapatkan api teratai iblis pemurnian, kami telah menghabisi 2 potensi ancaman. Wakil kepala aula tidak jauh darinya melirik kelompok khawatir Yao Lao sambil tertawa dengan suara rendah yang aneh. Xiao Yan memiliki gambar sisa dari suci teratai iblis pemurni pada dirinya. Tidak ada yang tahu apakah kecelakaan akan terjadi. Kepala aula jiwa hanya mengerutkan kening saat dia menjawab. Xiao Yan penuh dengan trik. Dia tampaknya bukan seseorang dengan umur yang pendek. Hun Feng perlahan berkomentar. Kami akan menunggu beberapa hari di sini. Saya ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan 2 junior. Mata Pak Tua Hun Mo sedikit berkedip saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. 3 individu yang tersisa mengangguk setelah mendengarnya berbicara. Mereka tidak menambahkan apa-apa lagi. Sebagian besar orang tidak pergi begitu alam api iblis ditutup. Sebaliknya, mereka memilih untuk tetap berada di langit di luar. Kebanyakan orang tidak mau melakukan perjalanan yang sia-sia, jadi mereka ingin menunggu dan melihat apakah ada perubahan tak terduga yang terjadi. 7 hari berlalu dalam sekejap mata saat semua orang menunggu. Tidak ada aktivitas sedikit pun yang terjadi di tempat ini selama 7 hari ini, bahkan panas sedikit pun yang dipancarkan. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa kecewa. Beberapa orang tetap tidak puas dan pergi di tengah kekecewaan ini. Sudah 7 hari. Gu Qing yang tertawa getir. Dia menatap Gu Nanhai di depannya, yang wajahnya tampak sudah tua. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Penatua, ada apa? Aku tidak tahu." Gu Nanhai menggelengkan kepalanya. Suaranya sedikit serak. Ekspresi Yao Lao di samping mengungkapkan kelelahannya. Dia baru saja akan berbicara ketika ruang di depannya berfluktuasi. Sosok Ziyan muncul dalam sekejap, tetapi dia menggelengkan kepalanya setelah muncul dan berkata, "Saya tidak dapat menemukan alam api iblis. Ada segel yang ditempatkan di alam ini dan saya tidak dapat mendeteksi lokasinya." Ekspresi kelompok Yao Lao tampak gelap setelah mendengar informasi ini. Namun, Xiao yang seharusnya baik-baik saja. Segel naga akan hilang jika sesuatu terjadi padanya. Ziyan mengulurkan tangannya. Ada segel naga emas pucat di telapak tangannya. Dia menoleh ke arah Gu Nanhai dan tersenyum ketika dia berkata, "Penatua Gu juga tidak perlu khawatir. Xiao Yan dan kakak perempuan Sun Er bersama." Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Dia juga akan menjadi gila jika terjadi sesuatu padanya, dan jika itu terjadi, segel naga tidak akan setenang ini. Beberapa kehidupan akhirnya muncul di wajah Gu Nanhai setelah dia mendengar kata-katanya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Yao Lao sebelum menghela nafas. Terlepas dari apa masalahnya, masalah ini sudah terjadi. Saya harus kembali ke klan Gu untuk melaporkan masalah ini. Anda dapat yakin bahwa saya akan mengirim orang untuk terus memantau tempat ini. Saya akan memberitahu klan Gu tentang aktivitas apapun. Yao Lao menjawab dengan suara yang dalam. Kalau begitu, aku akan berterima kasih. Gu Nanhai dengan paksa menguatkan perhatiannya. Dia menangkupkan tangannya ke Yao Lao sebelum menatap jauh ke angkasa. Baru kemudian dia berbalik dan terbang ke langit utara. Gu Qing yang buru-buru mengikuti di belakangnya. Kelompok Yao Lao saling bertukar pandang melihat keduanya pergi. Mereka diam-diam menghela nafas, sementara semua orang secara bertahap berhamburan di luar alam api iblis. Xiao Yan, yang telah bersiap selama 7 hari di dalam alam, perlahan membuka matanya. Dia akhirnya akan mulai menyempurnakan api teratai iblis pemurnian.
Dia telah menunggu lebih dari 1 dekade untuk hari ini. Bab 1521, menyempurnakan api iblis. Xiaoyan Gege, apakah kamu siap? Sun Er duduk di udara. Mata cantiknya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia menatap Xiaoyan yang tiba-tiba berdiri di sampingnya dan memutar matanya. Akhirnya, dia tersenyum manis. Xiaoyan mengangguk. Dia melihat formasi di atas kepalanya. Formasi ini telah dibentuk dengan menghubungkan beberapa garis api yang samar, tetapi ada hawa dingin samar yang dipancarkan darinya. Ini adalah formasi api dingin. Douqi yang dingin seperti ini bukanlah kabut dingin biasa. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dihasilkan setelah suhu dinaikkan ke tingkat tertentu. Biasanya, itu adalah api dingin yang agak unik. Meskipun formasi ini tidak seseram yang ditempatkan oleh Purifying Demonic Lotus Saint, itu masih bisa sedikit menekan Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan menunjuk formasi di atas kepalanya dan menjelaskannya kepada Sun Er, yang telah mengungkapkan keraguan di matanya yang cantik. Sun Er mengangguk dengan pemahaman yang tiba-tiba setelah mendengar penjelasan ini. Saya akan bertindak untuk memperbaiki api teratai iblis pemurni ini. Sun Er, bantu aku melihatnya. Xiaoyan tersenyum. Matanya beralih ke api teratai iblis pemurnian saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Iya, wajah Sun Er menjadi jauh lebih serius. Memurnikan api teratai iblis pemurnian bukanlah tugas yang mudah. Jika itu tidak dilakukan dengan benar, seseorang bahkan mungkin disempurnakan oleh api teratai iblis pemurnian menjadi abu. Xiaoyan secara alami menyadari risiko seperti itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan semua bahaya saat ini. Segel tangannya berubah dan formasi di langit mulai berputar dengan cepat sebelum udara dingin yang luar biasa padat meletus di dalam formasi. Setelah itu, ia melesat ke tempat lotus api iblis berada melalui kendali Xiaoyan. Di bawah pengaruh udara dingin itu, magma di bawah mengeluarkan suara retakan dan mengeras. Hanya teratai api iblis yang terus berputar perlahan karena banyak kelopaknya ditutupi oleh lapisan tipis es. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah memverifikasi bahwa formasi itu berguna. Dia mengepalkan tangannya dan botol giok merah muda muncul di dalamnya. Botol giok dimiringkan dan genangan cairan merah pucat meluncur keluar. Akhirnya, itu jatuh ke api teratai iblis pemurnian. Cairan berwarna merah pucat ini disebut Drunken Demon Saliva. Itu membuat efek mati rasa yang sangat intens. Tentu saja, Xiaoyan tidak berharap untuk benar-benar mematikan api iblis. Dia hanya ingin meminjam efek obat dari benda ini untuk menyebabkan api teratai iblis pemurni tetap malas. Dengan cara ini, kekuatan api iblis akan turun sedikit dan meningkatkan efek penyempurnaan. Teratai api perlahan menyebar setelah air liur iblis mabuk jatuh ke dalam teratai. Bahkan kelopak bunganya juga memiliki aroma kemalasan. Saat ini, api teratai iblis pemurni mungkin masih memiliki beberapa spiritualitas tetapi tidak memiliki kecerdasan sejati. Itu masih perlu melakukan kontak dengan manusia untuk jangka waktu tertentu sebelum menjadi secerdas api teratai iblis pemurnian sebelumnya. Sekarang, bagaimanapun, adalah kesempatan terbaik bagi Xiaoyan untuk menyerang. Pergi. Xiaoyan tidak berhenti setelah menyelesaikan langkah ini. Dia mengeluarkan pil obat lain dari cincin penyimpanannya. Pil obat ini segera menyebabkan kabut dingin yang menusuk tulang keluar. Pil obat ini secara alami adalah pil musim semi kuning 9 yin yang telah disiapkan Xiaoyan. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan pil musim semi kuning 9 yin terbang ke depan. Ini dengan cepat meleleh saat bersentuhan dengan api teratai iblis pemurni dan membentuk lapisan es di permukaan api iblis, tetapi es ini baru saja muncul ketika diuapkan oleh suhu tinggi yang mengerikan itu. Dengan demikian, gelombang demi gelombang kabut putih yang mendesis terus naik dari tubuh api teratai iblis pemurni. Hah! Xiaoyan menghembuskan napas dalam-dalam saat dia berdiri di langit. Dia menoleh dan mengangguk ke Sun Er.
Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Tubuhnya melintas dan muncul di depan api teratai iblis pemurnian. Pada saat ini, kelopak bunga teratai di tubuh Purifying Demonic Lotus Flame telah terkulai, memperlihatkan sekelompok api merah muda di tengahnya. Gugusan api itu tampak seperti bayi yang baru lahir. Suhu tinggi yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar terpancar dari gugusan api merah muda. Mata Xiaoyan sangat panas saat dia menatap kumpulan api merah muda ini. Ini adalah esensi api iblis sejati. Orang tidak bisa meremehkan ukuran kecil orang ini. Gugus kecil ini dapat membakar para ahli di bintang ke-6 kelas Dou Sheng menjadi abu jika mereka secara tidak sengaja membiarkannya masuk ke tubuh mereka. Tidak perlu meragukan kekuatannya yang menakutkan. Xiaoyan menatap gugusan esensi api iblis ini. Api surgawi di dalam tubuhnya mulai beredar liar. Akhirnya, itu diaglomerasi di permukaan tubuhnya, tetapi api surgawi yang kuat ini, bergabung dari banyak api surgawi, tampak sedikit lamban saat berkumpul di permukaan tubuhnya, tetapi api surgawinya tampak jauh lebih redup karena terhalang oleh api teratai iblis pemurnian. 3 api teratas pada peringkat api surgawi semuanya adalah Raja Api Surgawi. Api surgawi biasa kehilangan kekuatannya setelah bertemu dengan salah satu raja itu. Meskipun api surgawi Xiaoyan adalah penggabungan dari 5 api surgawi, itu tidak mampu melawan api teratai iblis pemurni ini. Xiaoyan tidak punya waktu untuk khawatir tentang redupnya api surgawi di tubuhnya. Dia perlahan mengulurkan tangan gemetar di depan mata cemas Sun Er dan meraih lotus api. Setelah itu, dia meraih gugusan api merah muda. Bam! Saat tangan Xiaoyan menyentuh api merah muda, api kecil itu mulai membengkak dalam sekejap. Mereka berubah menjadi api ganas yang melilit tubuh Xiaoyan. Suhu mengerikan yang bahkan menyebabkan langit berubah tiba-tiba meletus. Xiaoyan gegeh. Perubahan tak terduga ini mengejutkan Sun Er. Dia buru-buru berdiri. Matanya yang cantik sangat cemas saat mereka menatap gugusan api merah muda. Wajah Xiaoyan menjadi terdistorsi karena rasa sakit yang menusuk hatinya saat dia berdiri di dalam api yang membara. Dia dengan gila-gilaan mendesak api surgawi di tubuhnya untuk mengurangi kerusakan dari suhu tinggi api teratai iblis pemurni. Meskipun dia telah membuat banyak persiapan, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya api surgawi peringkat ketiga di peringkat api surgawi itu. Huhu, suara terengah-engah yang intens terpancar dari mulut Xiaoyan saat gelombang demi gelombang darah merah segar merembes keluar dari pori-porinya, tapi darah ini baru saja muncul ketika memadat menjadi kutikula yang menempel kuat di kulitnya. Hal ini menyebabkan Xiaoyan muncul seolah-olah dia mengenakan baju besi berwarna darah. Hahaha. Aku sudah berusaha keras untuk hari ini. Rasa sakit kecil ini tidak akan bisa menghentikanku. Darah segar menetes dari seluruh tubuh Xiaoyan saat rambutnya berubah menjadi abu, meninggalkan kepala botak bulat. Sekilas, dia tampak sangat lucu dan menyedihkan. Matanya masih terbuka, tetapi darah mengalir di depannya sampai penglihatannya menjadi sedikit kabur. Dia menatap api merah muda di atas telapak tangannya saat senyum ganas terbentuk di wajahnya. Setelah itu, dia memasukkan api ke dalam mulutnya di depan mata Sun Er yang terkejut dan menelannya ke dalam tubuhnya. Bang! Pakaian yang dibentuk oleh kaisar serangga kuno di tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi abu saat esensi api iblis memasuki tubuhnya. Kulitnya dengan cepat menghilang, memperlihatkan daging di bawahnya. Orang bisa samar-samar melihat beberapa sisik di bawah dagingnya. Sisik-sisik ini berasal dari armor kuno naga Phoenix yang tersembunyi di dalam kulitnya, tetapi pada saat ini, bahkan zirah kuno yang sangat keras pun menjadi kusam. Mantra api, sempurnakan! Rasa sakit yang hebat yang tidak bisa dijelaskan mencapai setiap bagian tubuh Xiaoyan. Rasa sakit yang hebat itu biasanya akan membuat seseorang menjadi gila, tapi mata Xiaoyan hanya berubah merah padam. Dia mengandalkan ketekunannya untuk bertahan saat raungan gila terdengar di dalam hatinya.
Douqi di dalam tubuh Xiao Yan tanpa rasa takut menyerang kumpulan api iblis. Setelah itu, Douqi dengan paksa melilit mereka dan mulai mengedarkannya di sepanjang jalur mantra api. Hong Hong! Esensi api iblis tampaknya telah mendeteksi sesuatu ketika mereka merasakan proses penyempurnaan dari mantra api, menyebabkan mereka melakukan perjuangan yang intens. Suhu api menjadi lebih mengerikan, menyebabkan beberapa pembuluh darah yang lebih lemah di tubuh Xiao Yan berubah menjadi debu. Bahkan beberapa tulangnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Sun Er dengan hati-hati menyaksikan Xiao Yan yang mengaum dan berjuang dari dunia magma dengan kaget. Tubuhnya menyusut setengah dan tampak cukup menakutkan. Xiao Yan gege. Sun Er menggigit bibir bawahnya yang merah. Tetesan darah merah terang merembes keluar dari sudut mulutnya, tampak sangat mencolok. Setiap raungan rendah dari Xiao Yan seperti pisau yang memotong hatinya. Rasa sakit itu bahkan membuatnya sulit bernapas. Ini adalah pertama kalinya dia bisa melihat Xiao Yan menelan api surgawi. Meskipun dia tidak merasakannya sendiri, dia bisa mendapatkan gambaran tentang rasa sakit yang tak terlukiskan yang datang dari pemurnian api surgawi. Xiao Yan telah berlatih sendiri selama bertahun-tahun ini. Orang lain mungkin menyaksikan kecepatan pelatihannya yang mengejutkan, tetapi mereka tidak menyadari harga yang harus dia bayar untuk kekuatannya. Sempurnakan! Raungan mendesi Xiao Yan sekali lagi bergema dari nyala api yang mengerikan, tetapi terlepas dari berapa banyak usaha yang dia lakukan, tubuhnya terus menjadi rusak. Kekuatan api teratai domoik pemurnian terlalu besar dan kuat. Tidak mungkin baginya untuk menanggungnya sendirian. Nyala api yang menakutkan menjalar ke setiap bagian tubuhnya dan juga memenuhi hatinya. Tidak mungkin untuk mengusir api ini. Cepat atau lambat, tubuh Xiao yang akan dibakar dari dalam keluar. Jika ini terus berlanjut, Xiao Yan gege pasti akan mati. Tangan Sun Er mengusap air mata kristal yang jatuh dari sudut matanya karena sakit hatinya. Api emas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuhnya menarik busur cantik di langit sebelum mendarat di gugusan api yang menyiksa Xiao Yan sampai mati. Sun Er, kamu! Orang yang tiba-tiba menerobos masuk menyebabkan Xiao Yan memulihkan sebagian pikirannya yang telah disusul oleh rasa sakit yang hebat. Matanya terbuka saat dia berteriak dengan marah, tetapi sosok cantik yang telah masuk ke dalam nyala api itu memeluk tubuhnya seperti goyangan setelah dia berteriak. Sentuhan lembut dan keharuman yang tenang itu seperti percikan yang segera menyalakan api liar di dalam tubuh Xiao Yan. Sun Er, Xiao Yan dengan kuat memeluk sosok cantik, halus, seperti batu giok itu. Dia sangat terengah-engah sementara matanya menemukan beberapa alasan. Dia jelas mengerti apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut. Itu sama seperti saat itu dengan Medusa saat itu, tetapi dia tidak sadarkan diri saat itu. Namun, kali ini dia masih terjaga. Xiao Yan gege, kamu hanya bisa memperbaikinya jika kita bersama. Sun Er mengungkapkan wajah yang sangat cantik. Giginya dengan lembut menggigit daun telinga Xiao Yan saat dia membujuknya dengan suara yang menyihir. Kata-kata lembut itu akhirnya menyebabkan mata Xiao Yan menjadi merah padam. Dia mengeluarkan raungan rendah seperti binatang buas. Dengan suara robekan, pakaian lembut tercabik-cabik sebelum berubah menjadi abu karena suhu tinggi. Suasana romantis segera menyelimuti dunia ini. Bab 1522, Perubahan di Dataran Tengah. Bang-bang! Suhu tinggi merasuki alam magma saat api mengamuk dan menyebar seperti naga yang marah. Permukaan laut magma yang sangat besar sesekali meletus dan membentuk pilar api yang mengejutkan. Pilar api ini segera berhamburan turun dari langit seperti hujan. Ada bola api merah muda setinggi 1000 kaki sekitar 100 kaki di atas permukaan laut magma. Api membakar dengan ganas sementara gelombang demi gelombang kekuatan destruktif merembes keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya perlahan terdistorsi. Jika pandangan seseorang bisa melihat ke dalam bola api, itu samar-samar mungkin untuk melihat dua orang terjerat erat.
Api emas dan api ungu coklat naik di sekitar setiap sosok dan memblokir api iblis itu, yang mencoba menyerang dari semua kemungkinan bukaan. Sosok manusia di dalam bola api itu secara alami adalah Xiao Yan dan Sun Er. Kondisi Xiao Yan jauh lebih baik setelah mendapat bantuan Sun Er. Tubuhnya, yang awalnya berubah menjadi berantakan, juga meminjam efek abadi dari 3.000 api pembakaran untuk secara bertahap menyembuhkan dirinya sendiri. Energi besar dan perkasa yang telah dilepaskan oleh api teratai iblis pemurni mengalir tanpa henti ke dalam tubuh Sun Er karena posisi keduanya yang sangat pas. Cara mereka cocok bersama membebaskan tubuhnya dari energi yang mengancam akan menghancurkannya. Energi besar yang dilepaskan oleh api teratai iblis pemurnian secara bertahap diserap oleh mereka berdua bersama-sama. Energi seperti lautan ini menyebabkan aura Xiao Yan dan Sun Er tiba-tiba melambung tinggi. Mustahil untuk mengukur berapa lama api teratai iblis pemurni telah ada, tetapi energi yang terkandung di dalamnya secara alami tak terlukiskan. Jika seseorang bisa dengan aman menyerapnya, itu bisa memberi makan siapapun. Bola api besar melayang di langit saat gelombang api terus muncul di permukaannya, menyebabkan riak menyebar secara melingkar. Kedua individu di dalam bola api itu menutup mata mereka rapat-rapat, seolah-olah mereka tertidur. Api emas dan ungu coklat terus melonjak keluar dari tubuh mereka untuk memblokir suhu tinggi api iblis dan melindungi tubuh mereka. Tentu saja, di atas pemandangan eksternal ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan masih menemui jalan buntu. Dia baru saja mempertahankan keseimbangan di dalam tubuhnya dengan bantuan ketekunannya dan bantuan Sun Er, tapi dia bisa perlahan memperbaiki esensi api iblis sekarang. Meskipun ini terjadi dengan kecepatan siput, itu tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik daripada ketidakmampuannya untuk membalas lebih awal. Paling tidak, Xiao yang saat ini bisa merasakan secercah harapan. Alam panas yang membakar bahkan tanpa sedikit pun tanda kehidupan. Hanya ada lautan besar magma yang terus-menerus memuntahkan banyak pilar magma. Kebosanan yang menyedihkan adalah satu-satunya tema dunia ini. Waktu juga menjadi kabur dan monoton di tengah kepahitan ini. Baik Xiao Yan dan Sun Er telah tenggelam dalam tidur. Tidak ada aktivitas sedikit pun yang dipancarkan, tetapi kekuatan hidup mereka yang melimpah memungkinkan orang lain untuk memahami bahwa mereka melakukannya dengan cukup baik. Bola api 3 warna secara bertahap terbentuk di luar tubuh mereka dengan aliran waktu. Emas, ungu coklat, dan merah muda. 3 warna mewakili 3 jenis api surgawi yang kuat. Tentu saja, di antara ketiga warna tersebut, warna pink menempati sebagian besar ruangan. Baik api emas dan ungu coklat hanya bisa mempertahankan area kecil, tetapi seiring berjalannya waktu, api emas dan ungu coklat mulai berkembang secara bertahap. Dihadapkan dengan kaisar emas pembakaran api surgawi dan api surgawi yang terbentuk dari 5 jenis api surgawi, api iblis ini, yang hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bertarung dan telah dilemahkan oleh Xiao Yan, perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda mundur. Waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kebuntuan dari api 3 warna berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tetapi bola api akhirnya bergetar pada hari tertentu. Ketiga warna itu masing-masing berhasil menempati sepertiga bola dengan sempurna. Keseimbangan misterius telah terbentuk dari bentrokan ini. Mantra api, sempurnakan! Xiao Yan, yang berada di dalam bola api, tiba-tiba membuka matanya setelah keseimbangan ini tercapai. Sebuah suara rendah dipancarkan dari mulutnya. Api surgawi Xiao Yan dan api teratai iblis pemurni telah membentuk hubungan yang aneh setelah berinteraksi untuk jangka waktu yang lama ini. Oleh karena itu, 2 jenis api surgawi mulai beredar di sepanjang jalur metode Qi dari mantra api setelah Xiao Yan mengaktifkannya. Gemuruh! Lapisan awan energi tiba-tiba muncul di langit ketika api teratai iblis pemurnian mulai disempurnakan oleh mantra api. Awan gelap ini berlama-lama di atas bola api saat gelombang besar diaduk di permukaan laut magma. Xiao Yan telah mendeteksi perubahan ini di dunia magma, tetapi ekspresinya tidak berubah sebagai hasilnya. Setelah periode penyempurnaan yang panjang ini,
dia sudah menjadi sangat akrab dengan api teratai iblis pemurni. Secara alami akan ada beberapa fenomena yang tidak biasa terjadi ketika api surgawi dari peringkat ini disempurnakan. Sun Er, ini saatnya menuai hadiah besar. Xiao Yan mengamati sosok cantik yang tertidur di pelukannya dan senyum hangat melintas di wajahnya. Lengannya dengan lembut memeluk pinggang halus seperti pohon willow sosok cantik itu, sementara segel yang dibentuk oleh salah satu tangannya diam-diam berubah. Setelah perubahan segel tangan Xiao Yan, gumpalan api teratai iblis pemurni di tubuhnya yang telah menjaga dirinya sendiri akhirnya disempurnakan. Segera, energi besar seperti cairan mencapai setiap bagian tubuh Xiao Yan. Median di dalam tubuhnya benar-benar terisi dalam beberapa saat. Daging, otot, tulang, sel, delel tampak seperti hantu lapar yang belum makan selama beberapa dekade saat mereka dengan gila melahap energi tanpa akhir itu. Setelah merasakan tubuhnya terisi dengan cepat, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir merah Sun Er yang sedikit terangkat. Energi yang sangat besar itu dengan gila-gilaan melonjak ke tubuhnya seperti air banjir juga. Guyuran penyempurnaan itu berlanjut. Gelombang energi seperti air banjir beredar di sekitar tubuh Xiao Yan setelah disempurnakan sebelum dikirim ke tubuh Sun Er. Setelah diserap oleh tubuhnya, sebagian energi yang tersisa akan ditransfer kembali ke tubuh Xiao Yan. Selain itu, energi yang ditransfer kembali menjadi lebih murni. Ada juga perasaan samar lain untuk itu. Perasaan ini milik Kaisar Emas Pembakaran Api Surgawi. Saat penyempurnaan ini berlanjut, baik Xiao Yan dan Sun Er mulai secara bertahap membentuk siklus yang sempurna. Energi perkasa yang tak ada habisnya menyapu setiap bagian dari Xiao Yan dan Sun Er berkali-kali. Kedua aura mereka naik seiring berjalannya waktu. Retak-retak-retak. Saat esensi api iblis secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk membalas, bola api besar itu mulai tenang dan kekerasan liar di dalamnya melemah. Baik Xiao Yan dan Sun Er terjerat erat dengan cara yang aneh di bagian dalam api unggun. Lapisan demi lapisan kristal merah muda keemasan yang berkedip perlahan muncul di sekitar mereka. Akhirnya, itu berubah menjadi objek seperti telur kristal yang melilit mereka berdua. Aura Xiao Yan dan Sun Er benar-benar lenyap saat telur kristal ini terbentuk. Alam magma ini akhirnya menjadi hampa kehidupan. Dataran Tengah. 1 tahun telah berlalu sejak api iblis turun ke dunia. Meski setahun telah berlalu, kisah-kisah agung dari masa itu masih menjadi perbincangan banyak orang. Setahun tidak lama atau singkat, tetapi banyak hal masih terjadi di dataran tengah dalam waktu 1 tahun. Segera setelah api iblis turun ke dunia, Hall of Souls akhirnya mulai membalas dendam pada Sky Mansion Alliance karena menghancurkan Manhole. Sepertiga dari kota-kota milik aliansi telah diserang. Aliansi Sky Mansion tidak menunjukkan sedikit pun tanda menyerah karena berurusan dengan serangan besar Hall of Souls. Aliansi telah mengumpulkan pasukan mereka dan mulai membalas. Dalam waktu singkat, 2 faksi super ini mulai bertarung seperti api dan air. Meskipun kedua belah pihak menderita kerugian besar, konfrontasi terakhir tidak terjadi. Lagi pula, aliansi Sky Mansion saat ini tidak lagi sama seperti dulu. Dengan para ahli yang kuat seperti Ziyan dan Xiao Chen, yang tidak lebih lemah dari kepala aula jiwa, hadir, bahkan kepala aula jiwa tidak memiliki keberanian untuk menyerbu ke markas aliansi. Selain itu, leluhur dari Pil Tower itu mungkin tidak tetap berada di pavilion bintang jatuh, tetapi dia juga telah memberi Yao Lao dan yang lainnya cara untuk menghubunginya. Dengan ahli pamungkas yang membantu aliansi, Hall of Souls tidak lagi dapat mengancam aliansi dengan pemusnahan. Karena banyak alasan inilah Sky Mansion Alliance tidak dirugikan selama perang skala besar melawan Hall of Souls ini. Aliansi itu bahkan secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda menang. Dengan demikian, reputasi aliansi pedagang langit mencapai puncaknya di dataran tengah. Lagi pula, tidak ada satu faksi pun di masa lalu yang bisa mendapatkan hasil yang bagus melawan Hall of Souls. Banyak orang menghela nafas secara emosional karena aliansi.
Posisi sebagai penguasa Central Plains secara bertahap berubah dari Hall of Souls ke Sky Mansion Alliance yang baru. Klan Hun tampaknya tidak memberikan banyak bantuan kepada Hall of Souls. Meskipun secara diam-diam telah mengirim beberapa ahli, para ahli ini tidak dapat memberikan keuntungan yang luar biasa kepada Hall of Souls. Yao Lao dan yang lainnya hanya bisa mengaitkan kurangnya bantuan ini dengan klan Hun yang dibatasi oleh perjanjian. Tentu saja, Yao Lao dan yang lainnya tidak lupa untuk terus-menerus memperhatikan tempat di mana api iblis telah turun bahkan ketika mereka berperang sengit dengan Hall of Souls, tetapi masing-masing hanya menyelidiki membuat mereka merasa kecewa. Daerah itu tidak sedikit pun mengungkapkan aktivitas yang tidak biasa selama 1 tahun ini. Jika segel naga di tangan Zian tidak masih ada, bahkan mereka akan berpikir bahwa sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi pada Xiao Yan dan Sun Er. Mereka tidak punya solusi untuk situasi ini. Yang bisa mereka lakukan adalah secara bertahap memusatkan perhatian mereka pada pertempuran mereka dengan klan Hun. Sementara mata semua orang di Central Plains tertarik pada pertempuran antara Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance, berita yang mengguncang seluruh benua diam-diam menyebar dari sumber yang tidak diketahui. Klan Xi, salah satu dari 8 klan kuno, telah benar-benar menghilang secara misterius seperti klan Ling. Semua orang samar-samar bisa merasakan sebuah misteri menyelimuti dataran tengah.